Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama dengan NIM 2248 201022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia organik saya. Itu yang pertama, aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung gugus karbonil di ujung rantai karbon. Gugus ini terdiri dari atom karbon yang berikatan rangkap dua dengan oksigen dan satu ikatan tunggal dengan hidrogen. Sifat kimia bersifat polar karena adanya gugus karbonil. Titik didih lebih rendah dari alkohol tetapi lebih tinggi dari eter. Mudah mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat. Bersifat reduktor dan dapat mereduksi larutan tolens. Reaksi umum, oksidasi. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Reduksi dapat direduksi menjadi alkohol primer. Adisi nukleofilik dapat bereaksi dengan HCN, alkohol, atau amina membentuk senyawa adisi. Reaksi dengan larutan tolens atau Fehling sebagai uji identifikasi. Yang kedua itu ada keton. Keton adalah senyawa organik yang juga memiliki gugus karbonil, tetapi letaknya berada di antara dua gugus alkil. Sifat kimia bersifat polar karena gugus karbonil. Titik didih tinggi namun lebih rendah dibanding alkohol karena tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekul, tidak mudah teroksidasi, sehingga tidak bereaksi dengan larutan tolens atau Fehling, tidak bersifat reduktor. Reaksi umum. Reduksi dapat direduksi menjadi alkohol sekunder. Adisi nukleofilik. Mirip dengan aldehid, keton dapat mengalami adisi dengan nukleofil seperti HCN atau alkohol. Reaksi membentuk senyawa hidroksil dan senyawa turunan lainnya. Yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan H dan O mendekati 2:1 seperti pada air. Sifat kimia mengandung gugus karbonil, aldehid atau keton, dan banyak gugus hidroksil. Dapat larut dalam air karena bersifat polar. Monosakarida bersifat reduktor, dapat mereduksi agen oksidasi ringan. Polisakarida bersifat non-reduktor dan lebih stabil. Reaksi umum, uji reduksi dengan larutan benedik atau Fehling. Hidrolisis, disakarida dan polisakarida dapat dihidrolisis menjadi monosakarida. Fermentasi, glukosa dapat difermentasi oleh enzim menjadi etanol dan CO2. Oksidasi, menghasilkan asam karboksilat atau keton. Yang keempat itu ada asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus karboksil. Gugus ini terdiri dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada atom karbon. Sifat kimia bersifat asam lemah tetapi cukup reaktif. Larut dalam air, terutama rantai pendek dan bersifat polar. Dapat membentuk garam dan basa. Reaksi umum, reaksi asam basa bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Esterifikasi bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan air dengan katalis asam. Reduksi menghasilkan aldehid atau alkohol. Dekarboksilasi melepaskan CO2 pada pemanasan. Yang terakhir itu lemak atau trigliserida. Lemak adalah ester dari asam lemak, asam karboksilat rantai panjang, dan gliserol dalam biokimia. Lemak termasuk kelompok lipid dan terbagi menjadi lemak jenuh, padat, dan lemak tak jenuh, cair atau minyak. Sifat kimia tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Titik leleh dipengaruhi oleh jumlah ikatan rangkap dalam rantai asam lemak. Stabil terhadap oksidasi ringan, namun dapat terhidrogenasi nasi atau terhidrolisis. Reaksi umum, hidrolisis. Lemak dapat dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Saponifikasi. Reaksi dengan basa kuat menghasilkan sabun dan gliserol. Hidrogenasi. Mengubah lemak tak jenuh menjadi lemak jenuh atau padat. Oksidasi. Dapat teroksidasi menghasilkan aldehid, keton, atau asam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.